telepon. Nah, tadi Nana sebelum jeda iklan ngasih tahu bahwa buat pemirsa di rumah yang ingin telepon untuk konsultasi masalah puasa, silakan. Untuk masalah hijab juga boleh. Kita juga udah buka dari sekarang pemirsa dan kita balik lagi untuk ngobrol-ngobrol masalah tadi udah berhijab. Kita kurang lebih 1 bulan lagi kan menjalankan ibadah puasa. Ya, Ustadz apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menjalankan ibadah puasa nanti? Nah, persiapannya standar sebetulnya ya. Standarnya begini. Kalau seandainya kita nanti mau puasa nih 1 bulan penuh gitu. Supaya nggak kaget, dari sekarang itu metabolisme biologi kita kan harus mulai nih dilatih gitu. Jadi perbanyak yang namanya puasa sunnah. Kenapa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, ya kita udah masuk nih, itu diperbanyak puasa sunnahnya supaya nanti ketika bulan Ramadan nggak sakit badannya, nggak kaget. Gitu. Ya udah aja jadi atau puasa bayar utang juga bisa Ustadz ya? Ya? Puasa bayar utang, puasa nah, bayar utang tuh mestinya itu dari bulan lalu ya? dari setelah bulan Ramadan Syawal tuh udah mulai dicicil bayar utang. Soalnya banyak yang sekarang bayar utangnya. Nggak apa-apa, tapi kalau yang lupa-lupa, yang apa sekarang ayo banyakin tuh, bukan banyakin, lunasin tuh utang-utangnya. Nah itu satu. Jadi gimana caranya supaya nanti tubuh kita tuh siap. Ya. Nah yang kedua, selain tadi fisik, kita juga mentalnya disiapin. Jadi dari sekarang itu mulai baca-baca Al-Quran gitu, ya kan? Supaya terbiasa. Ya? Iya. Karena gini, di bulan Ramadan itu nanti ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Betul. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, untuk mendapatkan ini nggak bisa tiba-tiba terus kita begadang 1 malam doang, nggak bisa. Seperti atlet nih misalnya, pelari 100 meter nih. Dia latihannya 1 tahun loh buat itu, buat olimpiade itu gitu. Padahal cuma berapa menit itu. Nah makanya kita kan harus latihan lama supaya siap menyambut malam Lailatul Qadar tuh dengan benar-benar kita udah fit, udah semuanya. Baca Qur'annya udah keren gitu ya, udah mantep, puasanya udah nggak ngeganggu, dilatih dari mulai sekarang itu jangan suka kesel-kesel, jangan suka, iya benar. Banyak orang yang misalnya sedikit aja tiba-tiba bete gitu. Iya betul. Gue ini. Nah mulai dari sekarang nih sebelum bulan Ramadan dilatih supaya ayo tambahin kesabarannya. Supaya nanti di bulan Ramadan tuh maksimal banget kita dapatnya gitu. Wow. Iya. Nah kalau itu kan tadi salah satu cara dari Pak Ustadz. Kalau Mbak Mary apa sih persiapannya Mbak Mary? Misalnya udah bayar utang jauh-jauh hari ngajarin anak misalnya. Kalau aku sih merasa gini ya, sebenarnya puasa itu kan pengendalian, menahan hawa nafsu. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa hawa nafsu itu cuma menahan lapar dan haus gitu kan. Padahal banyak. Tapi ternyata menahan hawa nafsu itu seperti misalnya gitu. Kalau dulu nih sebelum saya sadar gitu ya, baru jam 12 teng buka puasa pakai apa ya? Iya, kita sama pikiran, aduh nanti pengen ini, pengen itu beli apa ya gitu. Itu udah hasutan kan untuk kita ngeluk gitu kan ya. Tapi ternyata puasa kan bukan sekedar itu gitu. Benar-benar memang menahan semuanya gitu. Toh ternyata kalau kita buka puasa minum teh hangat aja kenyang. Sama makan cemilan sedikit aja udah kenyang. Biasanya kalau buka 1 meja tuh penuh udah gitu. banyak. Prasmanan dok mau. Nah Ustaz kalau kayak Mbak Mary itu hukumnya apa tuh? Misalnya jam 12 teng kita udah kepikiran nih nanti pengen buka pakai kurma, pengen pakai gorengan. Itu hukumnya apa sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini, yang membatalkan saum atau puasa itu kan makan, minum, berjima ya. Nah jadi kalau misalnya kita membayangkan, oh nanti saya mau buka nih, saya pengen batagor nih, enak banget nih, batagor Bandung gitu ya. Boleh aja. Tapi jangan tiba-tiba membayangkan itu terus sampai akhirnya kita nelen ludah gitu. Masalah nelen ludah doang, tapi akhirnya nggak mikir apa-apa lagi. Jangan seperti itu. Tapi artinya perencanaan nggak masalah. Bahkan yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita wudhu kan masuk air, itu nggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat, artinya niatnya kita kan memang berwudu, bukan tiba-tiba gue mau wudu nih, mau gue minum nih nanti. Nah kalau itu ya jangan batal ya, juga. itu batal ya. Ini sambil ngobrol-ngobrol boleh kali ya, aku mau minta ajarin sama Mbak Mer cara berhijab yang benar. Wah boleh. Ini salah satu cara juga salah ya. satu cara ini menghadapi bulan suci Pak Ramadan. Insyaallah. Boleh ya Mbak Mer. Aku harus apa dulu nih? Kamu diikat dulu ya. Ini boleh, sih boleh. yang biasa aku tuh sebenarnya lebih santai aja sih gitu berhijabnya, nggak terlalu yang. Aku ikat rambutku dulu. Iya, ikat rambutnya dulu. Nah ini pemirsa Sambil ngobrol kamu Sambil lagi ngobrol. ngerjain. Pak Ustadz, ini dong sambil dong katanya kan kalau dakwah pakai musik. Iya. Boleh dong. Betul. Iya nyanyi dong. Iya, ini karena kita juga suka malah dengerin dakwah yang gitu-gitu aja gitu. Apalagi yang anak muda. Ketahuan ya Reza. Suka bosen dan ngantuk. Nah kalau Ustaz sendiri punya cara yang unik nih dengan musik. Ketahuan nih masjid suka tidur. Nah kalau itu salah satu caranya kan supaya gampang diterima masyarakat Ustaz?
Gini ya, sebetulnya saya itu pengen ngajak itu teman-teman, pengen ngajak semua itu untuk melihat agama itu bukan sesuatu yang mengerikan. Karena kan banyaknya orang itu ngelihat bahwa agama itu cuma dilihat sebagai larangan, ya, sebagai ini haram, itu neraka dan lain-lain. Nah, saya itu kesampingin dulu karena agama itu bukan itu. Agama itu esensinya tuntunan. Jadi kita tuh dituntun sama agama itu. Jadi kita kalau misalnya seandainya kita jalan nggak tahu jalan, kita lihat rambu-rambu jalan itu tuntunan kan. Nah, jadi kita seneng dan kita nikmat gitu untuk melihat agama. Nah, untuk supaya ini agama ini kan kafah menyeluruh. Anak-anak muda tuh kadang-kadang ini kalau kita cuma dengerin ceramah ngomong doang di masjid nih bosen gitu. Makanya saya waktu itu bikin ada yang namanya t-shirt dakwah, merchandise. Jadi dengan t-shirt yang keren-keren gambarnya gitu ya. Dengan tulisan-tulisan tulisan-tulisannya yang keren-keren juga gitu. Nah, kemudian kita juga bikin nasyid. Nah, nasyid ini saya ajakin teman-teman waktu itu Dani Java Jive tuh ya. Terus ada Baron tuh pernah ngisi gitarnya tuh, Baron Gigi tuh. Terus ada Rida RSD, ada Zakib Nito, ada itu menjadi salah satu alternatif Ustadz untuk memberikan dakwah begitu ya kepada masyarakat. Gini, saya pernah tuh masuk ke satu SMA. Saya datang ke sana, terus kemudian panggung buat tausiahnya di sini, anak-anak tuh di belakang pohon jauh banget. Udah jauh duluan. Jauh juga udah ngejauh gitu. Wah, jauh banget. Saya bilang, udah, ada yang bisa nge-rap nggak? Ayo datang sini, saya bilang. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nge-rap. Akhirnya 1-2 dorong-dorongan datang, ayo nge-rap. Gitu. Nah, akhirnya mereka nge-rap. Akhirnya terus kita sambil nyanyi dulu, nyanyi ini, akhirnya mereka mendekat. Nah, ketika udah sampai situ baru kita ngobrol. Oh, itu salah satu caranya. Salah satu caranya untuk nge-grab mereka. Karena kan kadang-kadang, wah ini saya kalau udah datang Ustadz nih pasti mau dimarahin. Betul. Mereka udah mau dihakimi begitu ya pikirannya ya. Ini kayaknya yang di studio gini semua nih. Saya datang udah pada udah dunduk aja padahal sih enggak ya Ustadz ya. Dimajiin nonton Ustadz gitu. Betul. Nah, ini Nana udah jadi nih. Udah jadi, alhamdulillah. Cantik sekali ya. Terima kasih Reza, nggak bohong ya? Enggak dong. Nggak bohong ya. tampak lebih cantik ya kan? Ya Allah, cantik banget. ini dia. Gimana Nana berminat? Insya Allah. Doain semua. Proses lah ya nak ya. Proses Jalani Mer. prosesnya. Betul sekali. Ini gitu. kita ngomong-ngomong berita bahagia, ada berita bahagia Mbak Mer, Pak Ustadz. Ada 4 ABK kapal, Tunda TB Henry dan juga kapal tongkang Christy yang berhasil dibebaskan siang ini. Disambut oleh Menteri Luar Negeri di pemirsa. Dan mereka berhasil bebas setelah berada dalam cengkraman kelompok Abu Sayyaf ya selama hampir 2 bulan di Filipina. Betul. Nah, ini dia ya, bahwa memang kemarin 10 ABK sudah dibebaskan begitu. Dan ini 4 ABK lagi yang sudah dibebaskan dan dijemput langsung oleh TNI Angkatan Udara. Ini sudah diserahkan kemarin sempat dengan pemerintah Filipina dan sekarang juga rencananya akan diterima oleh Menteri Luar Negeri di Indonesia, Ibu Retno ya. Kita juga berharap bahwa 4 ABK ini kedatangannya pastinya ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga. Pasti. Dan banyak pihak keluarga juga kemarin sempat saya mendapatkan informasi dan berita bahwa mereka menanti-nanti begitu kedatangan para keluarga yang disandra. Iya kan, inilah bentuk pemerintah Indonesia adalah berikhtiar gitu untuk membebaskan. Hasilnya mereka bebas ya karya Allah. Betul. Jadi pasti kalau campur tangannya Allah ya Ustadz Betul, ya, betul. mereka Kita bisa bebas. Kita ikhtiar aja. Jadi faiza farokta fangsob wa ila rabbika farghab tuh gini, kita tuh sungguh-sungguh aja. Sungguh-sungguh ngejalanin semuanya dan terus berharap sama Allah supaya dimudahkan. Iya, itu otoritas Allah tuh jadi enggak jadi. Penting kita tuh upayanya aja yang maksimal. Nah, Dan ini adalah alhamdulillah udah doanya dijabah akhirnya ya. Oh, ini dia Za. Ini dia 4 warga negara Indonesia yang sudah tiba dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Bu Retno. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Tampak terus sekali ya gembira ya. begitu ketika kembali ke tanah kaki air ke Indonesia. Oke, ini dia. Dan mungkin ini kayaknya yang paling bahagia adalah keluarga ya, rasa cemas, rasa gelisah. Ibu Retno terus mendampingi ya para pasti. ABK yang hadir di Indonesia. Itu Saya dia. juga bahagia loh, tapi ikutin beritanya mereka soalnya. Akhirnya alhamdulillah mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Mungkin bisa menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Betul, pasti suka nonton beritanya di Anyus TV. Ya. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan ngobrol lagi sama 2 narasumber yang tentunya memberikan inspirasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Even if